Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NPM 233510261. Saya berasal dari kelas 4D. Di kesempatan kali ini saya membuat video sebagai tugas pertemuan 5 pemrograman berbasis komponen, eh, itu lanjutan fitur-fitur Vue.js. Yang pertama yaitu terdapat fitur list rendering v4, yang dimana dalam Vue.js direktif v4 ini digunakan untuk merender daftar list dengan melakukan iterasi pada array atau objek. Ini memungkinkan kita untuk membuat elemen HTML secara dinamis berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya yaitu computed view import computed view, yang dimana computed ini adalah fitur Vue.js yang digunakan untuk membuat properti yang dihitung berdasarkan nilai reaktif lainnya. Properti ini hanya bisa akan dihitung ulang jika dependensinya berubah, sehingga lebih efisiensi dibandingkan menggunakan methods. Ya, selanjutnya itu watchers. Pada watchers ini dilakukan juga pengimport dari from view. Dalam pengembangan aplikasi web, seringkali kita perlu memantau perubahan pada suatu data dan menjalankan aksi tertentu secara otomatis. Vue.js menyediakan fitur watches untuk memungkinkan kita merespon perubahan data secara efisien. Selanjutnya yaitu template ref. Template ref ini digunakan untuk mengakses elemen DOM atau instance komponen dalam Vue dengan menggunakan ref. Kita bisa mengontrol elemen langsung seperti input file, field, tombol, atau elemen lainnya. Pada selanjutnya ini adalah left cycle hook. Pada left cycle hook atau on mounted left cycle hook, seperti on mounted ini digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen Vue selesai dirender ke dalam DOM. Ini berguna untuk inisialisasi data, memanggil API, atau memanipulasi DOM setelah halaman dibuat. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke dalam codingannya. Baik, langsung saja di live coding. Di sini saya telah membuat folder baru, yaitu dengan nama tugas 5 PBK, dengan nama projectnya yaitu tugas 5 strip PBK. Di sini saya telah membuat program atau codingannya. Di sini saya mengimport dari Vue beberapa untuk menjalankan fitur-fiturnya seperti computed, ref untuk data variabel, reactive, watch ini untuk fitur watchers, dan unwanted dan unwanted ini digunakan untuk fitur life cycle hook. Pertama-tama yaitu fitur list rendering v4. Pada fitur list rendering v4 ini saya telah memvariabelkan sebuah data list dengan nama absen, dengan data reaktif, dengan terdapat 3 data, yaitu yang di dalamnya itu ada nomor, ada nama, dan statusnya. Sini merupakan list data absen, yang dimana setelah divariabelkan seperti ini nanti akan ditampilkan ke dalam template, yaitu dengan menggunakan ul dan li. Di sini data dipanggil dengan memanggilkan nama variabel datanya absen, serta datanya itu nomor, teks ini untuk namanya, dan don ini untuk statusnya. Di sini juga pada data list ini saya juga membuat sebuah inputan dan update data, yang dimana saya dapat menambahkan data ke dalam database melalui template atau di HTML-nya dengan menggunakan inputan.
yang mana nanti ketika di input data tersebut akan masuk ke aktif ke data ini, di mana nanti dibuat lagi sebuah fungsi variabel fungsi eh, untuk mengupdate datanya atau mengupload datanya. Ini saya menggunakan add data yang fungsi add data ini yang di mana nanti ketika di inputkan data tadi akan masuk di sini lalu akan di push. Langsung saja ke contohnya push data ini. Di sini ketika di sini ketika saya menginputkan data semisal dengan nama Muhammad Irfan, Muhammad Zulfahmi semisal, maka data tersebut langsung masuk atau terupdate ke dalam database tadi. Baik, selanjutnya yaitu fitur komputer. Fitur komputer ini yang dimana nanti pada data absen ini akan terpisah menjadi tiga, yaitu semua data atau semua daftar absen, absen hadir, dan absen tidak hadir, yang dimana di sini menggunakan suatu filter. Di sini saya membuat fungsi atau data don't aktif, yang dimana ini digunakan nanti untuk sebagai filter data absennya itu apabila absen absennya itu berstatus true. Dan setelah dibuat fungsinya, maka di sini dilakukan pemanggilannya menggunakan v-for pada di listnya ini. Di listnya ini yang awalnya itu v-for-nya itu absen menjadi absen in don't active, yang dimana nanti dia akan merujuk pada fungsi ini yang menggunakan filter apabila absen don't itu adalah true. Dan juga begitu pula dengan non don't active ini, yang dimana merupakan filternya, dimana nanti dia akan filter di mana dia absennya yang false atau tidak hadir. Juga nanti di pemanggilan ini pada v-for pada lini yang awalnya seperti tadi itu absen in absen merujuk pada non don't active, yang dimana nanti absen-absen di sini hanya ada yang tidak hadir atau yang false, dan sini hanya yang ada yang true atau hadir. Langsung saja contohnya seperti ini. Pada awalnya semua data ini yang hadir hanyalah Muhammad Irfan dan Muhammad Adil, sedangkan pada di sini Andri Syadani ini absennya false atau tidak hadir. Tapi ketika data semua hadir ini saya centang, maka pada absen tidak hadirnya tidak ada, dan Andri Nusyadani ini dari absen tidak hadir masuk ke daftar absen hadir. Dan apabila misalnya Muhammad Aidil saya unchecklist, maka datanya akan masuk ke dalam absen tidak hadir. Selanjutnya pada fitur watchers digunakan untuk memantau. Di sini pertama-tama saya membuat sebuah increment sebuah data, itu number. Pertama saya definisikan number dengan awalan datanya 0. Di sini saya membuat sebuah increment yang dimana number ini apabila kita klik akan bertambah. Di sini saya masukkan number ini ke dalam watch untuk menjadi
atau untuk memantaunya perubahan-perubahannya. Di sini saya menggunakan watch, memanggil fungsinya yaitu dengan number dan apa ya, dan apabila ketika increment itu atau angka itu berubah, maka akan tampil pada konsol lognya itu nomor berubah. Langsung saja codingannya, langsung saja ke programnya itu, yang dimana apabila saya tombolnya ini saya tekan, maka nomornya akan berubah dan di sini pada konsol lognya akan di outputkan nomor berubah sesuai dengan watchers tadi, yang dimana ini digunakan untuk mengamati perubahan dari suatu data. Selanjutnya yaitu fitur template ref, yang dimana kita yang dimana digunakan untuk agar kita dapat mengakses langsung elemen DOM atau instance komponen di dalam view itu. Di sini saya telah membuat sebuah data yaitu list ref dengan isinya itu null. Di sini saya menggunakan ref ini sebagai untuk mengakses H1. Di sini pada H1 tugas 5 ini saya menggunakan refnya yaitu list ref. Selanjutnya yaitu adalah life cycle hook on atau on mounted, yang dimana fitur ini digunakan setelah atau fitur ini akan dijalankan setelah kodenya selesai dikerjakan atau selesai dimuat. Di sini saya juga menggunakannya itu pada number ini. Ketika program telah selesai digunakan, maka nanti akan pada konsolnya akan dioutputkan komponen telah dimuat atau bisa dibilang telah berhasil dijalankan. Baik, langsung saja. Ketika website ini dijalankan dan apabila website ini berhasil dijalankan, maka pada konsol akan keluar komponen telah dimuat. Dan kita katakan increment ini, maka pada konsol log akan menampilkan nomor berubah berserta berapa jumlah incrementnya atau berapa kali saya menekan tombol ini. Baik, sekian penjelasan dari video saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.